akhirnya terbawa tuh sedihnya seminggu nggak sembuh-sembuh. Ya karena dia menyaksikan. Coba jangan menyaksikan. Bisa sampai sini bisa diambil ini ya. Nah, pola pikirnya. Nah, oke. Jadi harapannya teman-teman selesai nih mulai dari sekarang. Berarti gimana? Galau? Ya galau lah. Human being, manusia biasa saya. Tapi bahagia ya harus tetap bahagia. Gimana? Sudah dimanfaatkan sama orang banyak, ditipu sama orang banyak, bahagia. Ya kan? Gitu. Nah, pola pikirnya harus seperti itu. Mungkin di semester 1 yang pernah saya masuk kelasnya, apa bedanya bermanfaat sama dimanfaatkan? Nah, itu loh yang membedakan. Akhirnya teman-teman itu bisa mengambil posisi bahagia atau enggak. Oh, dia udah manfaatin saya. Pola pikirnya harus dirubah. Jangan lagi bilang Anda dimanfaatkan, tapi Anda bermanfaat. Gak ada bedanya kan? Dimanfaatkan sama bermanfaat. Yang membedakan apa? Pikiran. Orang itu sendiri, cara dia menilai. Ya walaupun pola pikir Anda merasa dimanfaatkan, tapi kan dari pola pikir orang lain Anda bermanfaat. Berarti memang itu jalan. Contoh, ketika Anda bannya bocor, maka Anda jangan berpikir bahwa Anda siap. Tapi Anda berpikir adalah Allah adil memberikan saya kesempatan untuk menjadi wasilah rezeki bagi si tukang tambal ban. Kalau udah punya pola pikir kayak gitu, orang udah bahasanya udah sampai posisi apa di atasnya iman. Ya itulah pokoknya lah kalau bahasa agamanya di atasnya iman kan Islam iman, nah itulah ihsan. Orang kalau udah punya pola pikir itu udah hidup itu nggak ada ngeluhnya dia, nggak ada ngeluh. Kakinya patah, akhirnya dibawa ke tukang sangkal putung, gitu kan. Orang kalau berpikir, oh ya Allah musibah ini, nggak selesai dia menyalahkan. Coba soalnya tadi saya nggak itu, udah cari pembenaran. Tapi coba, Bismillah ini Allah musibah, tapi dengan musibah ini memang mungkin jalan saya satu untuk badan dia butuh istirahat, memang harus bed rest. Yang kedua, Allah adil memberikan jalan rezeki terhadap. Berarti jalan rezeki dia harus mencelakai orang. Ya memang seperti itu konsepnya. Namanya rantai makanan. Coba kalau diurutkan rantai makanan ini, kalau teman-teman masih ingat di materi IPA, manusia itu kedudukan rantai makanannya di mana? Paling tinggi kan? Kalau ada ngomong bahasanya binatang, harimau memakan binatang lain, dijuluki binatang buas. Manusia memakan manusia lain, dijuluki kanibalisme. Coba ingat dirinya sebagai manusia, apa yang tidak dia makan? Semua dimakan. Semua dimakan. Itu loh. Semua dia makan. Bahkan bila perlu saudaranya sendiri dia ambil. Itu manusia. Tapi terkadang dia lupa, dia tidak sadar gitu. Ketika ada harimau memakan manusia, seakan-akan harimaunya itu paling buas, paling jahat. Padahal lupa manusia itu tidak ada yang tidak dia makan. Bisa pembahasan itu. Nah, maksudnya pola pikir seperti ini itu muncul ketika teman-teman sadar bahwa bahagia saat ini dalam keadaan dan kondisi apapun itu teman-teman tidak terpengaruh karena dikunci dua. Masih ingat kunci dua poinnya kunci dua SC. Jika Anda dapat mengatur proses pikiran Anda, jika Anda dapat mengatur proses pikiran Anda dan mulai menerapkan dalam setiap permasalahan, maka sama halnya Anda bekerja sama dengan pemilik daya tak terbatas. Hukum Sang Maha Kuasa. Kunci 1 tambah kunci 2 jadi penutupnya. menjadi pribadi yang lebih memperhatikan dunia dalam. Karena lebih mementingkan dunia dalam daripada dunia luar. Nah, kalau teman-teman udah paham itu, berarti apapun keadaannya itu tak mempengaruhi suasana hati Anda. Bahagia itu di hati loh. Keadaan itu dunia luar.
Kenapa saya terpengaruh? Bisa nggak ambil pola pikir seperti itu? Harusnya bisa. Keadaan itu kan eksternal, sedangkan suasana hati itu internal. Anda sudah sepakat bahwa orang yang bijaksana itu yang lebih memperhatikan dunia dalam daripada dunia luar. Ketika terjadi segala sesuatu, dia tidak menyalahkan A, B, C, tapi dia lihat ke dalam. Apa yang salah dengan diri saya? Kenapa saya bisa seperti itu? Bisa? Sampai sini paham? Oke, next. Langsung ketiga. Ini. Lewat aja. Ini referensi pola. Ya sudah. Oke, fenomena versus masalah. Ini sudah sering lah ya, sudah sering kita bahas ya. Fenomena versus masalah. Fenomena adalah suatu kejadian yang jalan penyelesaiannya dengan mengikuti mekanisme. Sedangkan masalah sesuatu yang sudah dijalankan mekanismenya akan tetapi tidak menghasilkan penyelesaian sehingga membutuhkan solusi ekstra. Segala sesuatu benda ada dua kemungkinan, rusak dan hilang. Jalankan mekanismenya, otak akan terasa berat jika dikatakan masalah. Jadi untuk meringankan kerja otak, kita harus memanipulasi bahasa. Segala kejadian yang terjadi dalam proses kita hidup itu jangan semua dianggap sebagai masalah. Karena kalau kita sudah mendeklarkan secara de facto ataupun de jure, secara pengakuan atau secara keadaan, maka itu suatu masalah. Udah otak kita tuh langsung berat. Otak kita langsung berat. Contoh, teman-teman lapar itu fenomena atau masalah? Fenomena. Apa mekanisme yang harus teman lakukan? Makan. Apa yang harus teman lakukan? Makan. Kalau teman-teman haus, minum. Mekanisme semudah itu, sama dengan hal-hal lain. Supaya apa? Supaya teman-teman itu fokus ke solusi, ke penyelesaian, bukan pada subjek yang membuat Anda itu terpengaruh. Kalau bahasa keren itu ada namanya apa ya? Usia dari usia 18 sampai 26-30 tahun itu namanya quarter life crisis. Quarter life crisis. Ada perhatikan? Quarter life crisis. Jadi manusia memasuki seperempat usia orang rata-rata 60 sampai 70 sampai 100 tahun. Nah, usia 18 sampai 30 itu dianggap seperempat quarter life crisis. Nah, di fase itu manusia itu mulai hilang kepercayaan diri, mulai membandingkan. Teman saya itu udah punya anak 3, saya dulu. Teman saya itu udah jadi PNS, saya masih pengangguran. Teman saya itu udah jadi ini, udah punya bisnis ini, punya bisnis itu, dan lain sebagainya. Saya masih gini-gini aja. Dia mulai membandingkan. Ya akhirnya hilang krisis kepercayaan diri. Krisis kepercayaan diri. Nah, bermula dari itu, apa yang menyebabkan? Karena dia selama ini menganggap semua hal yang terjadi terhadap dirinya adalah suatu masalah. Akhirnya dia tidak fokus pada solusi, tapi dia fokus pada masalah itu. Dia fokus pada masalah. Dia harus kita lakukan di terapi berpikir ini, rubah pola pikirmu. Jangan semua kejadian di dalam hidup itu kamu anggap masalah. Bedain, pilah. Oh, ini fenomena. Ketika saya mampu melakukan mekanismenya dan selesai, ini fenomena bukan masalah. Ini fenomena bukan masalah. Coba. Ayah Ozi ketika sadar bahwa sampai saat ini, sampai ke usia 48 tahun, hampir 50 tahun, apa hal-hal luar biasa yang Ayah Ozi lewati sehingga sampai di posisi sekarang? Pernah terpikir gak? Sampai ya. Sekali waktu.
mungkin saya usia 20 tahun pernah punya masalah urat-uratnya, sampai juga usia 48 tahun. Dan biasa aja begitu. Masih dengan kondisi waras, sehat. Maksudnya berarti yang mungkin dulu IOC dari usia quarter life crisisnya usia 20 sampai 30 tahun itu banyak banget fenomenanya, mungkin bahkan sampai sekarang gitu. Tapi nyatanya biasa happy, insyaallah kurang yakin gitu. happy gitu. Maksudnya segala hal yang dulu menjadi ketakutan terbesar IOC, ternyata ketika nggak tercapai biasa aja. Hidup tetap harus berjalan. Some people come and go. Orang itu ada yang datang, ada yang pergi, itu biasa aja. Nah ternyata hal-hal yang kita takutkan, manusia itu kan takutnya sama masa depan ya. Padahal dia belum tentu sampai ke sana. Ketika udah sampai usia seperti ini sih, biasa aja. Ternyata saya hidup sampai 48 tahun nih, yang selama ini saya anggap dari permasalahan terbesar dalam hidup saya, bisa juga saya lewati satu persatu. Walaupun mungkin sambil merangkak dan berdarah-darah. Itu bagian dari fenomena, memang proses yang harus dilewati. Dan teman-teman itu harusnya kalau udah sadar, teman-teman udah belajar SC ya. SC itu kan salah satu hal kita merespon hal-hal baik, kesuksesan di masa depan kita tarik ke masa sekarang. Gitu nggak sih? SC itu kan? Kita punya planning, kita punya mapping segala sesuatu kesuksesan di masa depan kita tarik di kehidupan kita sekarang. Jangan dibalik. Kesusahan di masa depan Anda tarik dibawa ke kehidupan sekarang, ya stres. Hal yang belum terjadi, betul nggak? Karena kuncinya bahagia itu apa kemarin? Mantra bahagia. Kemarin adalah kenangan, esok adalah harapan, hari ini adalah kebahagiaan. Jangan Anda tarik masalah di masa depan dibawa ke sekarang. Yang membuat Anda itu overthinking lah, stres lah, itu yang umumnya manusia itu. Belum tahun, belum punya kerjaan tetap, gimana nanti saya makan anak istri? Ngapain kau pikirin hal kayak gitu tuh, yang bikin kamu stres tuh? Nggak usah, jangan aja. Kamu bikin plan, kamu bikin skema, lewati aja. Nanti semua bakal terselesaikan satu persatu. Bisa, maksud gitu. Nah pola pikir seperti itu tuh yang akhirnya orang itu nggak kuat, akhirnya bunuh diri. Karena dia menakut, dia takut sama masa depan. Nanti kalau terjadi ya boleh orang berpikir ke depan itu boleh, tapi yang tidak boleh menarik kesusahan di masa depan kamu bawa ke kehidupan sekarang, itu nggak boleh. Banyak nggak orang seperti itu? Banyak. Akhirnya asuransi itu laku di negara-negara yang tidak beragama. Kalau negara-negara beragama, asuransi nggak laku. Kenapa? Orang udah paham ngapain, udah ada takdirnya Allah itu, takdir baik, takdir buruk. Life insurance itu tidak laku. Kenapa di luar negeri asuransi itu begitu masif? Ya, karena memang mereka takut kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan, akhirnya mereka mempersiapkan sekarang. Padahal belum tentu mereka sampai di masa depan. Di dalam Islam, terutama nggak laku asuransi, karena asuransinya yang jamin Allah Subhanahu Wa Taala. Poinnya gitu. Bisa ya, coba menangkap. Bisa ya, membedakan mana fenomena, mana masalah untuk menyederhanakan. Biar kita tidak terjebak sama pola pikir ketakutan-ketakutan di masa depan, kita tarik ke kehidupan. Oh, saya sudah lakukan ini, lakukan itu, kok nggak ketemu juga solusinya? Masalahnya, saya butuh solusi ekstra. Jangan semua dibikin seperti itu. Oh, sudah masalah. Padahal kan sejak awal kita sudah belajar tentang ekspresi kehidupan. Pertama kali teman-teman masuk ke tempat kerjaan, hal apa, mental apa yang harus teman-teman persiapkan? Hari ini diterima kerja, setelah itu mental apa yang harus teman-teman persiapkan? Hari ini teman-teman lamaran dan nikah, mental apa yang harus teman-teman persiapkan? Hah? Emosi. Sudah nikah? Akad. Setelah itu mental apa yang harus teman-teman persiapkan? Ya. Mental apa?
mental masa depan. Mental masa depan. Oke. Keterima di suatu tempat pekerjaan, mental apa yang pertama kali kamu siapkan? Tanggung jawab. Tidak satu-satu. Mental lebih Itu. Keterima di satu pekerjaan, mental yang harus persiapkan adalah Di PHK. di PHK. Setelah nikah, mental yang harus pertama kali dipersiapkan adalah Kehilangan. cerai, entah cerai hidup, entah cerai mati. Kehilangan pasangan. Ditinggal atau Itu yang harus kamu persiapkan. Tapi orang lupa mempersiapkan hal itu, karena dia tidak menganggap hal itu bakal terjadi. Akhirnya diberhentikan dari tempat kerja. Banyak kak yang bunuh diri? Banyak. Karena menganggap jalan rezeki Allah itu hanya datang lewat kerjaan itu. Kenapa perempuan itu lebih cepat move on dibanding laki-laki? Ya. Terbalik nggak statement saya ini? Balik. Oh tidak. kalau bilang wanita. Kenapa perempuan itu lebih cepat move on dibanding laki-laki? Hampir ketulis cepet move on ini. Memang nggak bisa dipungkiri. Perempuan itu pakainya otak kanan, perasaan. Kalau ada orang baru menyentuh perasaannya, lupa itu. Iya langsung katanya dulu. Iya. Tapi laki-laki pakainya Pikir. Tak kiri. Iya lah saya. kiri. Otak kiri itu otak pertimbangan. Dan ketika dia sudah kena pada salah satu hal yang membuat dia nyaman, dia sampai mati pun lebih baik Sendiri. sendiri. Banyak kan? Banyak. Kalau tadi masa sih enggak. Jadi teorinya gini ya kan Kak. Misalnya kalau cowok itu terlihat baik-baik saja 1-3 bulan. Tapi setelah itu baru dia merasa move on-nya. Nah kalau cewek habis-habisan tuh kayak galau 1-3 bulan. Tapi habis itu Udah lupa, udah. Iya siapa sih lo gitu. Jadi kebalik. Lebih banyaknya seperti itu. Dia baru merasa kehilangan ya Kak ya. Baru berapa bulan itu. Oh. Nanti baru merasakan. Iya. Masya Allah. Iya secara penelitian memang seperti itu. Laki-laki itu lebih susah move on dibandingkan perempuan karena laki-laki itu dia otak kiri yang dipakai. Nah otak kiri itu dia fokusnya hanya pada satu. Tapi ada juga yang kebanyakan, tapi tidak semua. Tapi mayoritas laki-laki itu memang seperti itu. Makanya lebih banyak laki-laki atau perempuan yang bunuh diri ketika urusan hubungan dibandingkan laki-laki. Dibandingkan perempuan. Realitanya seperti itu. Karena apa? Karena laki-laki pakainya otak pertimbangan. Ketika otak pertimbangannya itu sudah diambil alih sama suatu hal, fokus. Contoh perempuan itu dia otak kanan, maka cenderungnya dia heuristik. Heuristik itu acak. Dia bisa ngelakuin pekerjaan dalam satu waktu dan banyak hal. Perempuan sambil ngomong, sambil masak air itu bisa. Laki-laki nggak bisa. Jangan itu. Lagi nyetir diajak ngobrol aja, hah? Lagi ngetik HP diajak ngobrol sama istrinya, hah? Gitu. Apa? Kan bisa fokus, betul nggak? Ya, Betul. Nah, perempuan tuh sadar hal itu. Baru Tapi untuk jadi expert laki-laki dalam satu hal, semua chef di dunia ini yang paling jago adalah laki-laki. Tapi dia bisa itu doang, nggak bisa hal lain. Laki-laki kayak gitu. Tukang jahit, desainer paling ahli, laki-laki itu bisa itu doang, nggak bisa lain. perempuan set ini bisa berbicara. Dia bisa. Abang, Statementnya bagus. Kenapa? Terus statementnya bagus. Perempuan sih lebih tepatnya. Perempuan itu bisa saya kiri belok kanan. Tapi memang realitanya seperti itu. Laki-laki dia memang hanya fokusnya satu hal, tapi dia bisa jadi. Perempuan nggak expert banget, tapi dia semua bisa semua hal. Loh, perempuan tuh bisa loh. Saya kasih tahu, dia senang sama orang lain, suaminya, dia senang sama orang lain. Tapi di hadapan suaminya dia bikin biasa aja tuh bisa. Iya. Laki-laki nggak bisa. Nampak. Nampak laki-laki dari pengalaman nggak bisa. Nggak ada gitu. Dia nggak bisa menyembunyikan kecemburuannya. Aku pasti berbuat emosi pasti. Perempuan bisa deh.
seakan-akan nggak ada apa-apa. Itu perempuan bisa. Iya, dia semua saja. Hebatnya perempuan. Seperti itu. Laki-laki itu nggak bisa. Ya, ada yang mengganggu pola pikirnya pasti laki-laki. Iya. Mikir. Kenapa? Di sisi lain karena memang satu laki-laki juga dia nggak punya tempat sembarang curhat. Laki-laki itu nggak punya tempat kesempatan untuk bisa curhat seperti halnya perempuan itu nggak punya. Betul nggak? Jangan kaget kalau laki-laki lebih milih diam, lebih milih menyendiri ngelamun malam hari. Ya memang seperti itu. Karena dia nggak punya tempat. Kalau perempuan kan gampang. Saya mau ini dong. Perempuan sesama perempuan akrab banget, besti. Wajar nggak? Wajar. Laki-laki sama laki-laki akrab banget, besti. Aneh gitu kan? Aneh gitu. Itulah yang membedakan laki-laki sama perempuan. Bisa paham sampai sini? Paham ya? Oke, tapi yang mau saya tarik garis besarnya adalah mulai dari sekarang teman-teman harus bisa memilih. Dan itu pengetahuan aja, segi pola pikir. Teman-teman perlahan harus bisa membedakan mana fenomena, mana masalah. Untuk apa? Untuk memberi kesempatan otak Anda itu tidak kredit sama statement yang Anda keluarkan. Akhirnya Anda tidak fokus pada solusi, tapi fokus pada masalah. Bisa ya? Bisa. Oke? Contoh tanggal 20 nih. Kalau nggak dibayar listrik pasti pada disegel, kan? Nah sedangkan dari sebelum tanggal 21 aja lah disegel. Nah sedangkan Anda itu sedang tidak punya uang untuk membayar. Kalau Anda menganggap itu masalah, ya udah Anda akan pusing. Tapi kalau Anda berpikir itu fenomena ya. Dimatikan ya udah, biar aja. Yang penting saya ngelakuin sesuatu yang bisa untuk dapat. Tapi kalau Anda terfokus, dan akhirnya nggak ketemu. Teman-teman di sini ada nggak sih yang ngalami hidup sebelum ada listrik? Ada. Ngalamin? Enggak ya? Ya kalau bapak-bapak ini saya rasa ada, tapi yang masih muda-muda ini ngalami nggak? Enggak kan? Enggak. Waktu mati lampu. Nggak ada listrik, biasa aja. Hidup juga. Yang punya listrik satu. Enggak ada listrik jadi manusia kuno. Mending Tempat saya tahu listrik orang itu, saya tahu listrik ya tahun 2002, tahun 2003, tahu listrik. Tahu yang namanya listrik lampu itu 2003. Baru lagi ya. Sebelumnya nggak tahu. Lihat senter aja heran. Apa itu? Maksudnya senter aja heran kok bisa nyalain. Dia taunya baru tunggu masak lampu ya pakai minyak tanah, pakai solar. Itu biasa. Nah melewati fase itu, maksudnya. Nah ketika itu nggak terjadi dalam satu kondisi itu kok ternyata harus terulang, itu udah biasa. Kayaknya pernah. Makanya Karena saya nggak kenapa ada listrik. teman-teman itu arah sekarang mati itu lampu aja. Enggak waktu permutaan. survive-nya itu sekarang kalau melihat orang survive itu kayaknya wah banget. Channel-channel YouTube tentang survival gitu. Camping di hutan tanpa ini tanpa itu. Yang nonton itu jutaan YouTube gitu. Percaya nggak? Karena bagi anak-anak sekarang itu hal yang luar biasa banget. Tapi bagi orang dulu biasa aja. Masih banyak mudah-mudahan itu. Alatnya masih ada power bank, ada ini, ada biasa aja. Ya, coba orang dulu survivalnya luar biasa. Saya tahu pakai sepatu aja sekolah SMA. Dari SD SMP memang nggak tahu gitu sepatu itu. Ya, saya sekolah SD aja nggak ada bangunannya. Nggak ada bangunannya. Di mana? Di Merauke. Oh di Merauke. Nggak ada bangunannya. Kalau biasa. Nah, dan sampai saat ini masih banyak tetangga kita itu yang masih seperti itu. Di Batamnya ada nggak orang yang masih nggak punya listrik? Tidak masalah, masih ada. Ada rumah-rumah yang nggak ada listrik. Dan apakah mereka bisa survive? Bisa, biasa aja. Nah, tapi ada kita menganggap itu hal yang terlalu berlebihan. Oh teman-teman kalau baca buku tentang konspirasi
konspirasi. Salah satu bapak konspirasi di Indonesia itu, ya yang terkenal Mardigu ya. Tapi ada orang yang lebih dalam lagi berbicara tentang itu. Jenderal Pongreku Dharma, Jenderal Polisi, dia bintang 3. Ikuti channel YouTube-nya, teman-teman belajar tentang teknologi. Semua sekarang itu pakai smart elektrik, smartphone, smart energy, semua hal itu. Nah, tanpa disadari, uang pun sekarang hampir tidak ada lagi yang menggunakan bayar cash, e-money. Dalam satu kondisi tertentu diambil sama yang punya, kendali, Anda bisa apa? Anda harus kembali hidup seperti sedia kala zaman dulu. Bisa bertahan? Belum bisa bertahan. Gak usah jauh-jauh. Yang sudah terjadi sama Habib Rizik ketika dia dibenci sama sebagian besar orang Indonesia, dia sedang menyuarakan kebaikan dan semua akun banknya diblokir kalau dia pakai. Itu satu contoh kecil. Teman-teman, kekayaan sekarang Anda itu hanya angka. Kalau orang dulu kekayaan itu punya tanah, punya emas. Sekarang orang hanya angka di rekening. Angka pindah ke rekening lain, angka pindah ke nol. Tiba-tiba nol. Bisa nggak? Bisa aja. Anda mau ngapain? Gak punya apa-apa. Dan jangan Anda anggap kemudahan-kemudahan yang sekarang dapat itu tidak punya efek. Nah, kalau berbicara sekarang ya, berbicara tentang masalah, tapi itu jadi pembahasan yang mungkin suatu waktu nanti kita bahas dari dalam. Nah, poinnya teman-teman, mulai dari sekarang teman-teman harus sudah mampu membedakan mana fenomena, mana masalah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan space, untuk memberikan kesempatan otak bisa mencari solusi dibandingkan hanya fokus pada permasalahan. Bisa ya? Coba seandainya Pak Giri itu sibuk sama masalah, baru bersihin pantai, narik di pagar kasih ban biar orang bisa mandi di situ. GP pelebaran pantai. Apa namanya bahasanya? Reklamasi. Lumpurnya sampai tempat Pak Giri kan? Sampai, sampahnya sampai sana gede. Kalau beliau hanya fokus pada permasalahan, dibangun nggak mangrove itu? Biarin aja sama Pak Giri. Ngapain saya peduli sama mangrove itu? Orang lagi nggak peduli. Akhirnya nggak pernah tahu kita tuh pandang itu bagusnya seperti apa. Ini saya ngomong kayak gini, teman-teman tahu nggak nih? Tahu. Tempatnya Pak Giri. Udah tahu semua kan? Saya pernah nyebur bang. Belum tahu. Iya, maksudnya sekarang gimana kalau nggak kembali Pak Giri bisa lihat pohon mangrove yang tingginya itu ratusan tahun ya? Nggak bisa ditemukan di tempat lain. Pohon purba itu namanya, tanaman purba bisa sampai setinggi. Nah maksudnya gitu. Saatnya orang tuh fokus sama permasalahan, nggak bisa menyelesaikan apa-apa. Udah terduduk aja pola pikirnya, karena otaknya nggak problem. Tapi kalau fokus fenomena, cukup saya jalankan nggak semuanya. Nah Anda fokus pada solusi. Bisa? Oke. Ada pertanyaan sebelum saya tutup?